Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Reza. Selamat pagi Mala, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Dan hari ini tampaknya lumayan cerah ya, banyak yang berolahraga biasanya di pagi hari. Betul, sambil menemani pagi Anda, pemirsa kami akan menemani Anda selama 90 menit ke depan dengan beragam informasi yang sudah kami siapkan. Termasuk tadi yang kita sudah sampaikan di promo, update mengenai kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memang sebelumnya sudah P21, berkasnya sudah lengkap, tapi ada update terbarunya di mana dua tersangka ini ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Iya, padahal menurut pengacara dari Roy Suryo dan Dr. Tifa, mereka selama ini kooperatif, tapi kenapa tiba-tiba harus ditahan? Itu dia, apa yang menjadi alasan kami akan bahas nanti ya pemirsa. Tapi kami masih memiliki beragam informasi untuk Anda. Di antaranya ada 3 rumah milik warga, tepatnya di Dusun Karanglo, Desa Semampir, Keraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, yang ludes terbakar pada Jumat malam kemarin. Merembet ke rumah itu Pak, merembet terus Pak. Suasana kepanikan warga nampak terlihat saat melakukan pemadaman api yang membakar hampir seluruh bagian rumah dengan peralatan dan air seadanya. Kebakaran ini diduga karena lilin yang dinyalakan pemilik terjatuh saat pemadaman listrik bergilir di Desa Semampir. Karena banyak bahan yang mudah terbakar serta tiupan angin dan pemilik sedang tidak di rumah, api dengan cepat membakar seluruh rumah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Di Karanglo Semampir. Di lokasi. Kita ke Jakarta, masih soal kebakaran. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah penduduk di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Dari rekaman video milik warga yang kami tampilkan untuk Anda pemirsa, terlihat saat kebakaran terjadi di permukiman tepatnya di Jelambar, Jakarta Barat, api yang tiba-tiba muncul dari salah satu rumah dan cepat membesar hingga akhirnya meluas ke bangunan di sebelahnya. Warga yang mengetahui kejadian langsung berupaya untuk menyelamatkan penghuni rumah sambil menunggu petugas pemadam tiba di lokasi. Berdasarkan keterangan dari warga dan saksi, sumber api diduga berasal dari lantai 2 salah satu rumah. Dugaan sementara akibat korsleting listrik, meski penyebab pastinya masih menunggu penyelidikan dari kepolisian. Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, kebakaran menyebabkan kerugian materi hingga 2 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi. Kita ke kabar lainnya untuk Anda pemirsa, seorang sopir ugal-ugalan dari sebuah angkot berpenumpang 17 siswa SMP Sumedang terguling di Jatinegara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam video amatir yang beredar, tampak sejumlah siswa berupaya keluar dari angkot melalui jendela yang pecah usai angkot terguling. Sementara sang sopir angkot berakting kesurupan. Akibat kecelakaan ini pun, belasan siswa mengalami luka-luka dan diberikan perawatan di Puskesmas Jatinangor. Beruntung para siswa hanya mengalami luka ringan namun mengalami syok berat pasca insiden. Ini belum diketahui penyebabnya apa ya, berkendara secara ugal-ugalan, karena kalau tadi dilihat memang terekam kamera, begitu ya. Apakah memang ini untuk postingan di media sosial atau apa, tapi lagi-lagi ini jangan sampai dicontoh. Iya, ini justru memakan korban yang cukup banyak. Betul. Kita ke informasi berikutnya, seorang emak-emak di Cianjur, Jawa Barat menggagalkan aksi pencurian di dalam rumahnya sendiri. Ya, pemilik rumah, pemirsa merasa curiga rumahnya disatroni oleh maling. Lalu ia mengecek kondisi rumahnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan penutup wajah keluar dari jendela dan langsung kabur. Meski sempat berteriak untuk minta tolong, namun kondisi perumahan yang tengah sepi membuat terduga pelaku pencurian berhasil kabur. Masih dari Jawa Barat pemirsa, ini aksi pencurian sepeda motor di kota Bandung terekam oleh kamera CCTV. Seorang pelaku terlihat berusaha membobol 3 unit sepeda motor milik warga yang terparkir di dalam rumah, namun upaya pencurian gagal setelah terpergok oleh pemilik kendaraan.
Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria masuk ke area rumah warga. Pelaku hendak mencuri sepeda motor yang terparkir di dalam gang kawasan permukiman warga di Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Pelaku sempat mencoba membawa kabur salah satu motor dari area parkir, namun aksinya diketahui pemilik rumah sehingga pelaku memilih meninggalkan kendaraan dan melarikan diri. Guna mencegah aksi pencurian serupa terulang kembali, warga diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan menambah sistem pengamanan kendaraan serta memastikan area parkir rumah dalam kondisi terkunci. Tapi yang cukup menarik adalah ini terlihat tadi di kamera ya, dia atau beraksi sendirian. Biasanya pencurian motor dua, yang satu bawa motor untuk kabur, satu lagi mengambil motor. Iya, cukup nekat memang ya aksi pencurian yang dilakukan. Masih dari Bandung, viral di media sosial, seorang warga negara asing mengendarai sepeda motor di ruas tol Purbalenyi, Jawa Barat. Iya pemirsa, dalam rekaman video terlihat pengendara motor berada di antara kendaraan roda 4 yang melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi ini memang dinilai beresiko mengingat jalan tol diperuntukkan khusus untuk kendaraan roda 4 ataupun lebih. WNA tersebut diketahui bernama Georgie, berasal dari Georgia, yang mengendarai sepeda motor. Ia diketahui masuk ruas tol dari arah Paster dan terus melanjutkan perjalanan hingga keluar di gerbang tol Baros 2. Setelah dilakukan pendataan, petugas dari Jasa Marga memberikan penjelasan dan juga edukasi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut. Jangan-jangan korban Google Map lagi nih. Ini udah banyak korbannya. Sepertinya begitu ya, karena dia nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi sebenarnya harus dicek juga apakah memiliki surat izin mengemudi untuk berkendara, begitu ya. Kita kabar berikutnya untuk Anda pemirsa, ada video seorang pekerja seni yang dikeroyok oleh penonton di atas panggung. Videonya juga viral di media sosial. Video berdurasi 1,5 menit menunjukkan dugaan penganiayaan bersama-sama terhadap pekerja seni di atas panggung hiburan sebuah hajatan. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Polisi telah memeriksa saksi-saksi dan sejumlah terduga pelaku penganiayaan tersebut. Dari Jawa Tengah kita ke Jawa Timur, pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi susulan disertai awan panas guguran dengan jarak luncur hingga 4,5 km pada Jumat pagi. Dengan meningkatnya aktivitas Semeru, masyarakat dihimbau kembali meningkatkan kewaspadaan. Iya, kami hadirkan videonya. Pemirsa, ini terlihat detik-detik terjadinya erupsi Gunung Semeru berupa awan panas guguran yang berhasil terekam oleh sejumlah kamera pemantau. Erupsi berupa letusan kolom abu mencapai ketinggian hingga 1000 meter di atas puncak kawah yang disusul oleh luncuran awan panas guguran dengan jarak luncur mencapai 4,5 km. Berdasarkan laporan dari petugas pos pantau Gunung Semeru, tercatat awan panas ini terjadi dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi selama 5 menit 33 detik. Meskipun jarak luncur relatif aman dari permukiman penduduk, namun masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaannya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, pemerintah membuka peluang penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, termasuk bensin jenis Pertamax. Nah, ini kabar gembira untuk kita semua ya. Jadi keputusan tersebut pemirsa akan ditentukan setelah melihat perkembangan kondisi global, khususnya implementasi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dengan Iran serta stabilitas pelayaran di Selat Hormuz. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah masih menunggu dampak nyata dari sejumlah perkembangan geopolitik internasional. Penurunan harga BBM non-subsidi belum tentu langsung berpengaruh terhadap penurunan harga minyak dunia. Jadi menunggu bagaimana statusnya, dan biasanya juga stoknya kan pasti menghabiskan stok yang lama dulu yang harganya mungkin lebih tinggi, harga lama, sambil ya, menunggu
stok baru dengan harga yang lebih murah ya. Tapi mudah-mudahan segera ya, itu harapan saya sebagai pengguna Pertamax. Iya. Kan penandatanganan harapannya besok betul-betul bisa dilaksanakan. Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz kan kita baru lihat penyesuaian terhadap harga lagi. Ini kan tidak otomatis, kita lihat juga implementasi daripada perjanjian perdamaian. Butuh berapa lama Pak untuk turunnya Pak harga pertama? Ya barangnya sampai di mana kan kita. Tapi akan ada bauran kebijakan tambahan nggak Pak? Nanti kita lihat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita kabar berikutnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang melakukan penggeledahan di kantor Injurni yang berada di lantai 6 Gedung Garuda, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Para penyidik bergegas melakukan penggeledahan di lantai 6 dan 7 dengan memeriksa sejumlah karyawan dan tumpukan kontainer untuk mencari berkas penting terkait perkara korupsi tersebut. Penggeledahan ini guna melengkapi barang bukti atas kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan perusahaan PT Angkasa Pura Kargo atau APK yang kini berubah nama menjadi PT Integrasi Aviasi Solusi atau IAS. Atas pengadaan charter pesawat Boeing 737-300 yang tidak pernah terlaksana atau fiktif. Perkara ini disinyalir bergulir sejak tahun 2022 dengan nilai korupsi sebesar 5,49 miliar rupiah. Dari hasil penggeledahan, penyidik Jari Tangerang Kota mengamankan sebanyak 75 berkas dokumen yang kemudian dikemas di dalam kontainer box untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memberikan tanggapan mengenai masa depan para karyawan Hotel Sultan di tengah proses transisi pengelolaan aset yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Iya, Dasko akan berkoordinasi langsung dengan Kemensetnek terkait dengan nasib para karyawan tersebut. Saya berharap dan akan melakukan koordinasi dengan pihak Menteri Sekretariat Negara. Tadi kalau ditanya bagaimana nasib karyawan Hotel Sultan, nah tentunya bahwa pengelolaan yang nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara itu tentunya kita harapkan akan kemudian juga memberikan tempat kepada karyawan-karyawan yang selama ini juga sudah bekerja di sana. Apa kabar Indonesia Pagi? Pemirsa, 2 orang pria babak belur usai dihajar warga karena tertangkap masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Keduanya diketahui beraksi membobol rumah kosong untuk mengambil beberapa pajangan yang mempunyai nilai jual tinggi. Keduanya diketahui masuk ke dalam rumah berbekal 2 buah tang sebagai alat menjebol pintu rumah. Kedua pelaku nyaris meregang nyawa sebelum akhirnya diselamatkan patroli polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kabar lainnya, unit Resmo Polres Wajo meringkus tersangka pelaku penjamretan di beberapa lokasi. Wilayah hukum Polres Wajo tersangka diringkus di daerah Pasar Baru, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ilham tidak dapat berkutik saat tim Resmo Polres Wajo menangkapnya. Penangkapan bermula dari laporan warga yang menjadi korban penjamretan saat berboncengan dengan temannya. Pelaku merampas tas korban yang berisikan telepon genggam, uang, kartu ATM. Saat dilakukan pemeriksaan, aksi pelaku sudah berkali-kali dan kasusnya telah ditangani oleh Polres Wajo. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan menangkap pelaku perampokan sadis.
Modus tersangka karena terlilit utang pinjaman online akibat judi. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan berhasil mengungkap dan menangkap pelaku perampokan sadis terhadap seorang kasir wanita di Kabupaten Pelalawan. Jody Alfandi, 27 tahun, pelaku perampokan sadis terhadap seorang kasir wanita berhasil ditangkap di Jalan Lintas Timur Kabupaten Pelalawan Riau. Saat akan ditangkap, tersangka melakukan perlawanan hingga polisi terpaksa melumpuhkannya. Jody Alfandi merupakan seorang guru honorer di sekolah dasar di Pelalawan. Pelaku nekat merampok lantaran terlilit utang pinjaman online akibat bermain judi online. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 479 KUHP Pidana dengan ancaman 20 tahun penjara. Kena rampok. Kami ajak Anda untuk mendalami kasus ini. Kita segera bergabung dengan AKBP John Louis Letedara selaku Kapolres Pelalawan. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mas Reza dan Mbak Mala. Iya, Pak Kapolres, kronologi dari perampokan sadis ini seperti apa? Apakah memang pelaku sudah mentargetkan korban sebelumnya? Baik Mbak, jadi pada hari Rabu 17 Juni pagi hari itu si tersangka JA ini dia sudah bermain judi online. Kemudian dia mengambil uang orang tuanya 20 juta kurang lebih. Kemudian uang itu habis dipakai untuk judi. Kemudian dia mencari gantinya Mbak. Jadi dia mencari gantinya pada siang hari sekitar pukul 14 dia masuk ke kantor PT Malika Putri Tunggal yang berada di tidak jauh dari tempatnya. Dan dia berkeliling di situ, melihat situasi aman, jam 14 itu, tapi dia belum berani melakukan karena takut ada orang yang datang melakukan pembayaran buah sawit. Kemudian dia di situ melihat gunting, dia ambil gunting dari kantor itu, dia keluar sambil mengamati dari luar, sekitar pukul 16.50 dia masuk lagi Mbak. Itu baru dia melakukan pencurian dengan kekerasan. Dia mengancam korban, namun korban berteriak dan melawan, sehingga dia melakukan penusukan berkali-kali kepada korban. Sampai korban terluka, kemudian menunjukkan di mana kunci laci yang tempat penyimpanan uang, kemudian dia berhasil mengambil uangnya. Baik, Pak Kapolres, ini kan informasinya terduga pelaku ini melakukan aksi nekat begitu ya karena terlilit hutang akibat judi online. Sebenarnya sudah berapa lama dia melakukan judi online dan berapa hutang yang harus dilunasi begitu? Hutangnya di videonya itu puluhan juta Mas Reza, jadi dia berupaya mengganti uangnya itu mencari tempat dan dia biasa bertransaksi buah sawit di perusahaan ini dan dia tahu di situ ada uang cash yang tersedia di kasir sehingga dia melakukan pencurian dan kekerasan di situ. Cuman memang pada saat dia melakukan itu korbannya ini berteriak melawan sehingga dia melakukan penusukan berulang-ulang dengan tujuan agar korban ini diam dan tidak berteriak minta tolong keluarga di sekitar. Baik, Pak Kapolres, ini hutang judi online ini sudah berapa lama sehingga dia akhirnya harus melakukan pencurian untuk melunasinya, Pak? Sudah berbulan-bulan, Pak. Sudah berbulan-bulan hutang ini untuk tambah sulam, hutang jam, hutang tutup syarat, tutup ini, Pak. Baik. Pak Kapolres, pada saat itu apakah memang di tempat atau di lokasi pencurian tidak ada saksi atau tidak ada warga sekitar yang kemudian mendengar teriakan dari korban pada saat dilakukan perampokan? Tidak ada sama sekali, Mbak. Pada saat kejadian memang tidak ada sama sekali, namun berbekal dengan CCTV yang ada di tempat kejadian, kita bisa melihat bagaimana aksi dari pelaku ini, dan dari situlah kita kemudian mengungkap kejadian ini. Oke, ini kan korban merupakan seorang kasir begitu ya, berarti sudah dilakukan pemetaan terlebih dahulu
oleh pelaku ya, mengincar bahwa memang biasanya kasir memiliki uang cash begitu, dengan sadarnya begitu dilakukan pemetaan. Berarti ada niat di sana. Apa pasal yang disangkakan untuk terduga pelaku ini? Betul Mas Reza, jadi si pelaku ini, si DA ini juga memang sering bertransaksi buah sawit di sana, sering dapat bayar. Jadi dia tahu betul di situ ada uang tunai disimpan di sana, cuma dia khawatir pada saat melakukan, dia khawatir ada orang yang datang, sehingga dia melakukan survei dulu pada 14 yang masuk duluan, ngecek, namun belum berani karena takut ada yang datang. Dia keluar lagi pukul 16.30 atau 16.40 kurang lebih, dia masuk lagi dan langsung nekat melakukan aksinya itu. Untuk pasal yang disangkakan, pasal 479 ayat 1 dan 2 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Mas Rita. Baik, Pak Kapolres, tapi kita ingin tahu latar belakang dari pelaku sendiri ini, apakah seorang residivis, Pak? Apa aktivitasnya selama ini? Dia adalah honorer di sekolah di kota di kabupaten ini, Pak. Dia kemudian juga dia sering menjadi serabutan sawit, juga sering berdagang sawit, sehingga dia tahu di tempat itu perusahaan ini pembayar sawit, gitu, beli sawit. Baik, terima kasih Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Reza. Baik, kita ajak pemirsa untuk jeda ya. Kami akan kembali dengan dialog utama terkait dengan 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa yang kemarin ditangkap Polda Metro Jaya. Selengkapnya usai jeda. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Roy Suryo, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma ditahan penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya Jumat siang. Roy Suryo dijemput paksa penyidik dan langsung ditahan di rutan sementara Polda Metro Jaya. Roy ditahan usai menjalani tes kesehatan dan pemeriksaan. Roy tampak membawa baju tahanan menuju ruang tahanan Polda Metro Jaya tanpa sepatah kata pun dengan pendampingan dari penyidik. Sementara itu, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa usai menjalani ujian disertasi secara daring di ruangan khusus dan menjalani tes kesehatan serta pemeriksaan berkas administrasi, Dr. Tifa juga ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh pihak kepolisian sontak menuai protes keras dari penasihat kedua tersangka. Menurut Abdullah Al-Katiri, penasehat hukum Dr. Tifa, ada kejanggalan pada penjemputan paksa Dr. Tifa maupun Roy Suryo. Lantaran kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo ini selalu bersikap kooperatif selama proses penyelidikan hingga penyidikan berlangsung. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan babak baru proses hukum yang menjerat keduanya dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Lantas, apakah penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai kelanjutan dari berkas penanganan kasus yang telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan? Ya, mungkin kemarin banyak yang dikejutkan ya dengan penangkapan atau penahanan yang dilakukan kepada Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Karena informasinya selama ini keduanya juga sering dilakukan pemanggilan dan dengan kooperatif datang untuk diperiksa. Bahkan
saat ini berkas yang dinyatakan sudah lengkap atau P21 sudah hampir nih masuk ke area persidangan. Kira-kira alasan penyidik kenapa ya untuk melakukan penahanan atau penangkapan? Kita akan bahas ya dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Siapa aja, Reza? Ada Bang Rifai Kusmanegara, kuasa hukum dari Jokowi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Bang Rifai. Rifai. Lama tak berjumpa ya, Pak. Iya, bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom, Bang Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo. Assalamualaikum, Bang Refli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli, ada beberapa hal yang ingin kita luruskan begitu. Ada tadi statement yang dikatakan dari kuasa hukum Dr. Tifa, ada kejanggalan di sana. Kejanggalan apa saja yang sejauh ini Anda temukan, Bang Refli? Ya, kejanggalannya banyak ya. Selama ini kan tidak dilakukan penahanan. Kedua beliau, baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa, ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025. Kemudian mengalami pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 13 November 2025 dan tidak ditahan. Dan selama ini mereka kooperatif menjalani yang namanya wajib lapor sampai 30 kali, Mas Roy, yang saya tanya ya. Kira-kira 26 sampai 30 kali wajib lapor yang dilakukan oleh kedua beliau. Sehingga tidak ada alasan sesungguhnya untuk mengkhawatirkan mereka misalnya melarikan diri dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka ditangkap dan ditahan kemudian, itu kan rasanya memang janggal karena tidak disertai dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Kami sudah mengantisipasi seandainya misalnya nanti akan ada penyerahan tahap kedua, ya, salah satu adalah penyerahan para tersangka, maka kami akan menyurati Polda Metro Jaya bahwa kami akan datang pada tempat yang memang ditujukan untuk penyerahannya, itu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi yang terjadi adalah ya main tangkap begitu saja. Maka kemudian baik Mas Roy maupun Dr. Tifa tidak menandatangani surat penangkapannya. Itu yang jelas ya. Dan kalau kita bicara mengenai apakah itu necessary atau tidak, memang agak aneh karena informasi yang kami dapatkan bahwa Polda Metro Jaya itu akan menyerahkan tersangka pada hari Senin ini nanti. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan kemungkinan pra-peradilan untuk mempermasalahkan penangkapan ini yang kami anggap tidak sah, penangkapan dan penahanan, maka sesungguhnya kan sudah tidak ada waktu lagi. Karena Sabtu dan Minggu sudah tutup. Walaupun ada pendapat yang mengatakan ya tetap saja bisa kita persoalkan dengan mempersoalkan hal-hal lain. Misalnya status tersangka, kemudian kalau seandainya ada kemungkinan penahanan lanjutan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah saya kira ini ada muatan yang non hukum untuk menangkap dan menahan. Ya seperti entertain lah ya orang-orang yang barangkali mau ulang tahun atau apa. Begitu ya. Dan Rifai langsung akan menyanggahnya. Silakan. Oke, Bang Rifai. Rifai teman saya, nggak apa-apa. Faktor non hukum katanya, Bang. Itu kejanggalan yang kedua terakhir itu ya, kejanggalan yang kedua ya. Jadi lebih kurang gini, kalau saya mau komentari, pertama memang saya sih penganut mazhab setiap proses penegakan hukum itu harus dikritisi. Karena itu ada penguatan advokat, dan advokat memang harus mengkritisi setiap upaya yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, dan itu harus berjalan. Sekalipun mungkin saya merasa ini masih dalam taraf wajar dengan beberapa, sebenarnya yang paling bagus menjelaskan sih penyidik, tapi saya mencoba memberikan perspektif dalam konteks hukum. Pertama, memang dalam KUHP itu dikenal cara untuk menghadirkan seseorang itu dengan dua cara, baik dengan cara memanggil ataupun menangkap. Ini pilihan, jadi nggak ada tuh harus manggil dulu baru nangkap. Kalau yang manggil dulu nggak datang tuh namanya surat perintah membawa, bukan penangkapan. Jadi memang dua pilihan, dipanggil atau ditangkap. Jadi dan itu menurut saya ketentuan yuridisnya ada dan persyaratannya tercukupi. Untuk penangkapan itu kan sederhana sekali syaratnya, hanya cukup 2 alat bukti. Justru penahanannya agak panjang persyaratannya ya. Nah, jadi secara normal oke. Lalu kedua, kalau saya sih justru menduga, karena kemarin ada penjelasan juga dari Bang Gofur bahwa ternyata selain ada surat penangkapan ada juga surat penggeledahan dengan izin pengadilan. Saya justru berpikir, oh ini mungkin bukan hanya sekedar untuk menghadapkan, tapi juga untuk melakukan pencarian atau pengumpulan barang bukti semaksimal mungkin. Karena justru dalam kacamata saya, kalau bicara ITE kan seharusnya laptopnya, handphonenya, tabnya itu semua disita untuk dicek kembali
itu uploadnya di mana, kapan dilakukan, dengan cara apa, jadi dibaca secara digital forensik. Dan itu yang saya tahu sih belum dilakukan. Tadinya saya pikir mengarah ke sana. Nah, tapi dengan melihat memang ini menjelang tahap 2, justru ada kemungkinan lain juga bahwa kita kan ketahui selama ini dalam penyidikan malah nggak pernah ada penahanan. Tahu-tahu dalam rangka tahap 2 dilakukan penahanan. Jangan-jangan ini justru memang request dari pihak penuntut umum. Ya. Mungkin untuk demi tertibnya persidangan agar bisa berjalan sesuai dengan schedule, tidak lagi penundaan dan segala macam. Memang ini juga biasanya pertimbangan-pertimbangan jaksa perlu ditahan atau tidak. Jadi kalau saya lihat juga ada kemungkinan di sini penyidik melakukan ini untuk sebagai bagian dari permintaan jaksa demi tertibnya persidangan. Nah, justru yang cukup menarik adalah yang katanya kemarin ada penahanan. Saya lihat berita tadi malam justru tidak terjadi karena terjadi pembantaran. Di dalam hukum ini tapi saya nggak tahu ya, ini hanya berita ya. Pembantaran itu gimana, Bang? Secara hukum itu kalau seseorang itu masuk dalam rumah sakit, bahkan ini bukan seseorang, ini dua-duanya. Menjadi menarik nih. Padahal Bang Roy sendiri merasa sehat, bahkan kemarin tuh nggak mau datang ke rumah sakit gitu. Tadi kan dinyatakan juga, tapi ujung-ujung tadi malam dinyatakan masuk rumah sakit rawat inap. Loh kok menjadi sakit gitu ya, dan secara yuridis itu namanya pembantaran, artinya masa penahanan tidak dihitung. Lalu mau sampai kapan di rumah sakit, saya tetap menghormati lah teman-teman medis, tapi ini juga menjadi pertanyaan buat kami. Nah, tapi lepas dari itu semua, Bang, kalau kami ini bagian dari proses, kita hormati langkah-langkah yang dilakukan penyidik ya, dikritisi monggo, tapi kalau buat kami adalah ada satu tahapan yang progres adalah ini akan segera disidangkan sehingga bisa nanti semua isu ini diuji secara hukum, secara berimbang, terbuka ya, dan mudah-mudahan ada kepastian. Oke. Bang, bagaimana komentar dari Pak Jokowi? Pak Jokowi kembali lagi dia hanya menghormati proses hukum, kan kemarin ada beberapa teman-teman media juga menanyakan ya, bahkan waktu sekitar jam 10, kami juga kaget. Dan jam 10.11 kami mengabari siapa namanya? Pak Jokowi pasti senang katanya. Saya pikir sih enggak ya. Ini juga karena kembali lagi dalam hitungan kami juga ini bisa backfire loh. Bisa backfire juga. Ya, kalau ini misalnya argumentasinya nggak kuat kan bisa seolah-olah ada apa. Ini kan udah mulai ada menggulirkan isu jangan-jangan nih permintaan padahal non politis tadi, non hukum. Bang, setahun ini justru boleh dibilang kami ini setengah dikecewakan loh. Tapi Pak Jokowi tahu masyarakat aja mulai bosan kan nunggu penyidikan ini lama, apalagi kami korban yang menunggu keputusan dan keadilan. Tapi kami selama ini sabar-sabar aja gitu. Bahkan kalau kami bilang selama ini penyidik itu terlalu akomodatif kepada para tersangka ya. Minta apa aja diikutin. Saksi dan ahli oke, hak. Minta hadirkan ombudsman, Kompolnas, Komnas HAM diikutin. Minta saya nggak percaya lapor, saya minta coba ke BRIN, UI, Puspom diikutin. Waduh, saya nangani perkara pemalsuan belum pernah loh. Ada tersangka teriak-teriak minta diuji di draft lain. Ini semua dilakukan semua oleh teman-teman penyidik. Bahkan penyidikannya cukup lama, sangat akomodatif gitu ya. Tertunda-tunda, ada lagi RG, udah jalan lagi RG. Kalau boleh jujur juga kami merasa kok ini akomodatif sekali sehingga lama, cukup melelahkan gitu ya. Tapi bahwa hari ini ternyata penyidik juga mungkin mengambil satu sikap yang boleh dibilang menunjukkan kewibawaan hukum, ketegasan hukum, akhirnya kan dikomplain juga. Jadi buat saya, ya memang kalau begini dalamnya perkara kan dua sisi. Pasti dari sana sini ada komplain lah ya. Tapi intinya adalah kalau buat kami adalah mudah-mudahan ini ada satu step yang lebih maju lagi agar kita nggak cukup lama nih penyidikan setahun lebih. Oke, Bang Refli mungkin bisa ditanggapi ada beberapa poin nih. Tadi katanya di rumah sakit statusnya kemudian menjadi tidak ditahan karena kemudian menginapnya di rumah sakit Dr. Tifa dan Roy Suryo. Yang kedua adalah menurut mereka selama ini penyidik sudah cukup akomodatif untuk memenuhi permintaan-permintaan dari pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Gimana Bang Refli? Oke, 3 yang ingin saya jawab ya. Kedua pihak melakukan komplain. Komplain apa dari pihak sana? Orang yang di sini yang ditangkap dan ditahan semena-mena, ya kan? Kalau di sana saya kira komplainnya adalah kenapa nggak sekalian dijebloskan dalam penjara dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi menurut saya memang kita ini retaliation ya, kejam, ingin sekali balas dendam begitu. Padahal ada azas presumption of innocence. Jadi orang yang ditangkap, ditahan itu tidak bisa dikatakan sudah bersalah, kan begitu. Apalagi ini adalah ranah yang gray area, abu-abu. Kita kan bicara tentang kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan, dan itu di dalam KUHP sendiri juga dikatakan kalau itu demi kepentingan publik nggak bisa kita dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Itu satu poin. Jadi aneh kalau di sana komplain. Jadi komplainnya barangkali kurang, misalnya kurang ditahannya kan begitu. Yang kedua adalah sebenarnya saya sebagai penasihat hukum mereka itu menolak mereka untuk diperiksa di rumah sakit Polri di Kramat Jati.
Jadi setelah mereka dimasukkan ke ruang tahanan, tiba-tiba kita heran kok wartawan tidak ada yang ke depan ketika kita melakukan press conference. Ternyata mereka itu rame-rame di depan pintu tahanan karena sebelumnya ada press conference dari Polda Metro yang mengatakan bahwa kedua tersangka akan diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Kramat Jati. Kami menganggap apakah perlu karena keduanya sehat walafiat sesungguhnya, kan begitu. Nah, tetapi kita ngotot karena kita merasa bahwa ini ada semacam agenda untuk mempertontonkan kedua beliau ya dengan pakaian katakanlah orange dan lain sebagainya untuk dipotret dan lain sebagainya. Makanya kita protes, agak lama protesnya. Akhirnya komprominya adalah keduanya akhirnya diperbolehkan untuk tidak mengenakan baju orange. Karena baju orange itu kan baju penghinaan sesungguhnya. Saya katakan, kalau dia itu koruptor, pembunuh, penjamret silakan. Tapi mereka ini adalah seorang peneliti yang melakukan penelitian dan hasilnya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Rifai dan kawan-kawan. Kan itu masalahnya. Coba kalau dia seperti respon balik arah 180 derajat, mengatakan dari tidak asli menjadi asli, langsung jadi kawan kan? Langsung menjadi pahlawan bagi pihak sana. Jadi sudahlah, kita kan paham soal seperti itu. Nah karena itu, tetapi akhirnya komprominya adalah Roy Suryo kan tidak memakai baju orange. Tapi Dr. Tifa, dia mengatakan biar saya pakai baju orange, biar orang tahu bahwa saya dizalimi. Jadi dia memakai baju orange itu bukan karena dipaksa, tapi dengan kesadarannya sendiri. Dan kita tahu ada foto-foto dan lain sebagainya. Nah, kami para pengacara menyusul ke Rumah Sakit Kramat Jati dan di sana kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dan dokter sendiri yang mengatakan, yang saya dengar sendiri adalah Mas Roy itu tidak boleh dibalikan ke tahanan. Karena kenapa? Karena dia ada penyakit yang kemudian indikatornya tinggi sekali. Kan saya kan tidak layak mengatakan penyakitnya apa. Dan itu bukan penyakit yang baru, memang penyakit yang selama ini dideritanya. Kalau saya katakan 30% orang Indonesia menderita itu, ya itulah. Dengan indikator yang sangat tinggi, sampai angkanya 400-an begitu, yang saya dengar sendiri, dia bilang nggak bisa, nggak boleh ini. Nah awalnya kita telepon istri Mas Roy. Istri Mas Roy mengatakan jangan dirawat di sana, karena mencemaskan keselamatan. Ini mohon maaf ya dengan pihak Mabes, dengan pihak Polri. Tetapi dengan negosiasi dan lain sebagainya, ya dengan jaminan keamanan dan lain sebagainya, akhirnya Mas Roy bersedia untuk dirawat di sana. Kalau Dr. Tifa, GERD-nya kambuh dia, karena kebetulan ketika dia berangkat kan dia mau ujian. Jadi dalam tingkat stres yang tinggi, ketika dia ujian di ruang Kamnek Polda Metro Jaya, ya dalam keadaan yang stres yang sangat tinggi dan juga tidak makan. Maka yang terjadi adalah GERD-nya kambuh dan akhirnya bahkan kondisinya jauh lebih parah dibandingkan Mas Roy, sehingga harus dipapa, harus pakai kursi roda dan kemudian harus dilakukan tindakan segera. Nah itu yang terjadi dan itu semua bukan karena permintaan tetapi karena pemeriksaan oleh dokter. Jadi pemeriksaan oleh dokter itulah yang menyebabkan mereka akhirnya kemudian harus menginap di Rumah Sakit Kramat Jati. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, selama ini memenuhi permintaan dari pihak kami. Permintaan apa? Justru kenapa kemudian kasus itu dikembalikan berkasnya setelah dilimpahkan pada tanggal 13 Januari 2026? Karena dianggap bahwa itu sepihak. Jadi tidak ada saksi dan ahli yang meringankan dari pihak kami. Yang diperiksa hanyalah saksi dan ahli yang diadakan atau dicari sendiri oleh para penyidik, dan ketika sampai ke kejaksaan kemudian mengatakan harus diberikan kesempatan kepada pihak terlapor untuk menyampaikan juga saksi dan ahli. Jadi secara psikologis ya, dalam perspektif orang banyak, yang korban itu bukan Jokowi karena dia penguasa, dia powerful. Yang korban itu adalah warga negara yang mempertanyakan kredensial mantan kepala negara yang masih powerful ini. Jadi kalau misalnya dibalik seolah-olah Jokowi yang menjadi korban, saya kira salah. Psikologi masyarakat tidak demikian. Nah, kalau coba kita lihat misalnya bagaimana tanggapan orang-orang independen, tokoh-tokoh masyarakat terhadap penangkapan ini. Rata-rata menyesalkan kok. Yang gembira kan cuma para termul saja. Dan mungkin para lawyer Jokowi. Tetapi masyarakat umum bahkan
berspekulasi bahwa ini adalah pengalian isu dari isu-isu MBG dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak mau spekulasi seperti itu. Yang kita ingin lakukan adalah upaya-upaya hukum lanjutnya, apa yang akan kita lakukan. Ya kami berharap bahwa satu, ya kami berharap kami akan ajukan surat penangguhan penahanan. Yang kedua, tentu kami ingin bahwa tidak ada penahanan selama proses persidangan, ya nanti di kejaksaan kalau mau dipersidangkan kasus ini, walaupun kami menganggap tidak layak. Agar apa? Agar fair. Fairnya apa? Fairnessnya adalah berikan kesempatan Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk mempersiapkan segala bahan untuk berargumentasi di pengadilan. Kalau kalian menantang mengenai keaslian dan ketidakaslian ijazah, jangan kemudian ada yang namanya unequal treatment. Di pihak sana, pihak Jokowi bisa menggunakan jaksa penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut, kemudian sementara Roy Suryo dan Dr. Tifa harus misalnya ditahan sehingga dia tidak memiliki akses untuk kemudian membela dirinya. Pembelaan bisa dilakukan oleh para penasihat hukumnya, tapi jangan lupa, mereka adalah ahli yang juga memiliki bahan-bahan yang sangat cukup untuk membuktikan apa yang mereka katakan. Oke, baik. Bang Rifai, tadi sudah dijawab begitu ya. Pemilihan rumah sakit juga polisi yang pilih, rumah sakit Polri. Mereka harus menginap juga rekomendasi dari dokter. Tidak ada intervensi sama sekali. Nanti Anda bisa jawab ya. Usai jeda, kami jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Siap. Masih di Polda ya Pak ijazah? Iya, masih di Polda. Oke, kita lanjutkan dialognya. Tadi kita sudah mendengar statement dari Pak Jokowi dan sebelum jeda juga sudah sempat ditanggapi begitu. Bang Rifai, bagaimana tanggapan Anda? Tadi dikatakan pemilihan rumah sakit juga pihak kepolisian yang menentukan. Tidak ada intervensi terkait dengan kondisi kesehatan begitu. Ini request atau rekomendasi dari dokter, tidak ada request sama sekali. Termasuk juga tadi sempat dikatakan ada unequal treatment atau perlakuan yang tidak setara begitu. Tanggapan Anda gimana? Ya, pertama tadi kan udah terkuak juga faktanya bahwa ternyata tidak ada penahanan kan gitu ya. Masyarakat kan kemarin tahunya terjadi penahanan. Tahu-tahu berangkat ke rumah sakit bukan karena permintaan pasien gitu ya. Menjadi menarik, bahkan ada penolakan dan ujung-ujung terakhir adalah dirawat inapkan. Ya, saya nggak mau mengomentari terlalu jauh. Ini kan kalau digoreng-goreng isu ini bisa aja. Oh, gimmick nih, sandiwara. Tapi kan katanya rekomendasi dokter, Bang. Ya, kita tahu sama tahu lah kalau soal-soal seperti itu ya. Balik lagi saya nggak mau komentar. Cuma artinya perlu diluruskan pada masyarakat tidak terjadi penahanan loh. Yang ada pembantaran. Ini juga jangan dipelesetkan gitu ya. Tapi kembali lagi kami nggak ada kepentingan. Berulang-ulang kami nyatakan. Ditahan tidak ditahan itu kepentingan penyidikan dan penuntutan. Korban tidak punya ruang sedikit pun untuk mempersoalkan ditahan atau tidak tahan. Bahkan kami sering berbeda pendapat dengan teman-teman relawan. Karena saya bilang yuridisnya seperti itu. Penahanan itu sebenarnya hanya sekedar upaya untuk memperlancar penyidikan dan itu yang menjawab adalah penyidik dan penuntut umum. Terbukti hari ini dalam pandangan saya penuntut umum yang memohonkan ini sehingga mungkin penyidik dengan sedikit tergopoh-gopoh karena tidak pernah ada perencanaan juga untuk itu ya. Akhirnya dilakukan penahanan. Nah, apalagi akan diiringi dengan tahap 2. Nah, tapi kira ada yang aneh juga kalau bicara janggal, buat kami juga janggal. Tapi kami nggak mau mendalami lebih lanjut lah. Karena sekali lagi kami nggak ada kepentingan soal tangkap tahan nggak penting. Yang buat kami adalah lebih bagus segera ke sidang. Nah, soal equal treatment sebenarnya saya kembali dari awal. Kami dari korban ini juga justru kami melihatnya berbeda. Ya. Kami kan selalu setiap pelapor tuh menginginkan apa sih laporannya segera disidangkan agar tuntas. Tapi yang terjadi setahun lebih setengah jalan perlahan. Waktu kami pertanyakan kenapa ini, Pak kami harus memanggil dulu ombudsman, Kompolnas. Saya bilang nggak ada hukum acaranya. Ya ini biar terjawab semua komplain-komplainnya. Ada lagi baru lagi. Pak kami harus menyurati lagi BRIN, UI dan Puspom agar labnya dilibatkan. Saya bilang Pak saya 31 tahun jadi advokat dan sudah menangani perkara pemalsuan sudah banyak sampai inkrah Mahkamah Agung. Nggak pernah ada lab pihak ketiga dilibatkan. Menarik saya bilang gitu ya. Terus kalau diikuti terus sampai kapan? Sehingga akhirnya ya ini juga yang menyebabkan akhirnya perkara ini boleh dibilang jalan di tempat. Masuk lagi RG.
ayo dong cepat, kami ada kepastian. Karena kami juga kami harus bertanggungjawabkan pendampingan kami kan kepada klien kami. Bahwa kami harus prioritaskan dulu RG Bank karena ini di ruang. Oke, sudah dibuka sekali. Dibuka lagi kloter 2, mau sampai kapan? Nah, kembali lagi gitu ya. Tapi ya sudahlah, kami mengerti karena ini kan masyarakat perkara ini disorot nasional sehingga juga penyidik harus hati-hati. Kami bisa memahami itu. Jadi tapi kalau dibilang bahwa ini tidak equal, justru kami berbeda pandangan. Itu satu fakta ya terjadi. Nah, soal di penuntutan atau persidangan saya belum mau nilai kalau belum terjadi sidangnya. Tapi Bang Rifai, tidak equal atau equal ya. Nah, tapi kalau di penyidikan kok saya agak beda pendapat. Saya melihat justru agak kesal. Bahkan masyarakat juga agak mengeluh kan, lama sekali mau kemana sih gitu ya. Itu bayangkan masyarakat yang sekedar menonton, kami dari korban, keluarga korban yang sedihnya apa? Sambil menunggu setahun lebih, hampir tiap minggu mereka mentertawakan, memaki-maki, membuli, memfitnah di televisi secara nasional. Terus. Bayangkan dari keluarga korban yang mungkin Pak Jokowi masih agak legowo. Nah, tapi ya sudahlah. Sekarang hari ini sudah ada progres, nggak mau menyalahkan ke belakang. Kalau saya bilang ya sudah. Kami juga menghargai kalau mau dibantarkan, tapi yuk monggo segera kita tahap 2 sidang agar ini ada tahapan baru, semua bisa mengikuti soal pengujian ijazah. Buat kami juga penting ini. Oke, Bang Refli langsung ditanggapi. Iya, kalau kita bicara mengenai memaki-maki, menghina dan lain sebagainya, yang dilakukan para termul itu lebih gila lagi. Coba lihat apa konten-konten yang mereka buat begitu, yang orang yang terafiliasi dengan YouTuber Nusantara yang kemudian ketika ulang tahun itu ada Pak Jokowinya kan begitu. Jadi udahlah, kalau kita mau bicara soal misalnya siapa korban, siapa yang jahil, siapa yang zalim dan lain sebagainya, masyarakat bisa menilai sendiri begitu ya. Jadi ketika kemudian kita mengatakan ijazah Jokowi palsu misalnya, yang terjadi adalah kita malah diserang pribadi-pribadinya kan. Roy Suryo, bahkan lawyernya yang nggak ada urusan diserang juga. Rifai enak, Rifai kan nggak pernah diserang apa-apa. Jadi dia bela-bela Pak Jokowi, nggak pernah ada serangan apa-apa. Tapi coba serangan terhadap saya sebagai lawyer, kan kita sama-sama penasihat hukum, kan luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita mengeluh hal-hal seperti itu, saya kira kita terlalu cengeng jadinya. Apalagi mantan kepala negara, cengeng sekali, mengatakan menjadi korban dan kemudian merasa dihina dan lain sebagainya, sehingga melaporkan 2 warga negara. Dulu bukan 2 warga negara, tapi 12 warga negara. Kemudian ujung-ujungnya menawarkan restoratif justice juga. Ya seolah-olah memang ada yang minta, tetapi kan juga seperti ada penawaran-penawaran seperti itu. Nah, karena itu kami tetap akan berjuang ya agar klien kami ini tidak ditahan, baik di tingkat penyidikan yang sudah hampir dilimpahkan ini, tetapi kan waktunya sudah sangat sempit karena saya sudah diberitahukan kepada penyidik bahwa akan dilakukan pelimpahan berkas dan kemudian juga para tersangka ini hari Senin nanti. Jadi kita tidak punya waktu kan, jadi pintar sekali mereka. Mereka nangkap dan nahannya itu pada hari Jumat, sehingga Sabtu dan Minggu kita tidak bisa melakukan apa-apa karena hari libur. Tetapi kita berjuang juga agar tidak ada penahanan di tingkat kejaksaan. Kenapa? Karena alasan subjektifnya itu tidak ada. Kalau misalnya dikatakan akan menghilangkan barang bukti yang mana? Orang sudah berkasnya sudah lengkap. Kalau mau dibilang, dan ini bukanlah barang bukti secara fisik, ini kan link-link elektronik dan lain sebagainya yang sebenarnya bisa direplikasi beberapa kali. Dan yang kedua, kalau dia mau dianggap melarikan diri seperti apa? Nah, yang ketiga, kalau dianggap misalnya mau melakukan perbuatan-perbuatan yang katanya misalnya mengulangi perbuatan dan lain sebagainya, ini adalah debat publik. Televisi juga memfasilitasi debat tersebut sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi. Kalau dalam debat kemudian ada hal-hal yang katakanlah hot debate gitu ya, ya itu wajar saja. Saya pun juga diserang. Jadi kalau misalnya peserta debat itu kemudian mendebat orang lain dengan bahasa yang sarkastik, ya itulah dinamika debat, dan televisi kemudian dalam tanda kutip menikmati itu sebagai sebuah bagian dari tontonan. Tetapi kalau peserta debat kemudian pada baperan semua, kalah debat, kalah argumen, tiba-tiba lapor ke polisi, ya itu memang tidak layak ya. Saya vice versa, kedua belah pihak lah. Karena saya paling tidak suka orang melapor sesungguhnya ya. Karena ini adalah wilayah demokratis, wilayah publik. Kalau Anda mau masuk wilayah publik dan wilayah demokratis, Anda siap-siap berdebat dan berargumentasi. Walaupun kita ingin berargumen, bukan kemudian menerima sentimen gitu. Oke, baik Bang Refli, kita tunggu bagaimana ya perkembangannya hari Senin nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Rifai juga. Terima kasih ya. Kita sama-sama menunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Bro Rifai.
Ya. Siap Bang Refli. Tetap Yo, semangat. Salam sehat. salam semuanya. Ya. Salam sehat juga. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, untuk memburu komplotan perampok sadis yang menyatroni rumah 2 lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat, polisi menggunakan metode scientific crime investigation. Pelaku diduga berjumlah 2 orang, masuk melalui atap rumah yang kemudian melukai penghuni menggunakan senjata tajam dan kabur membawa perhiasan dari dalam berangkas. Penyelidikan dilakukan aparat gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Metro Menteng, dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Untuk bisa mengidentifikasi dan menangkap para pelakunya, petugas memakai metode scientific crime investigation. Menurut keterangan saksi Tami kepada petugas, pelaku perampokan berjumlah 2 orang yang masuk ke dalam rumah melalui atap. Berbekal senjata tajam, kedua pelaku kemudian melukai penghuni rumah Muhammad Haikal Azhar hingga terkapar bersimbah darah. Akibat aksi perampokan tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka tusuk di bagian leher dan punggung, serta luka sobek pada pelipis mata kanan serta di bibir. Yang menggunakan metode scientific investigation, aparat Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya berhasil mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis rumah CEO perusahaan IT di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku rupanya tamu wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi. Dendam kesumat sebagai komisaris di perusahaan yang sama menjadi pemicu pelaku nekat berusaha menghabisi nyawa korban dengan cara yang sadis. Keterangan awal dari saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Kita temukan ternyata bahwa tidak adanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi atau di TKP perampokan atau penganiayaan tersebut ya, kita bergabung dengan Margareta Novita yang berada di Menteng, Jakarta. Silakan Margareta dengan informasi terbaru dari sana. Ya, malah Reza dan juga pemirsa, kemarin sempat ramai di media sosial soal perampokan 500 gram emas yang ada di Menteng, Jakarta Pusat, yang ternyata ini merupakan kasus fiktif atau laporan dari saksi yang mengatakan bahwa 500 gram emas ini hilang itu adalah karangan dari saksi yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau merupakan pelaku yang melakukan pembunuhan berencana. Sehingga memang untuk kasus perampokan 500 gram ini tidak ada pemirsa, namun yang ada adalah pembunuhan berencana rekan kerja. Dan saat ini saya sudah berada di area TKP, saya akan menunjukkan di mana tempat terjadinya perkara, yakni ada di Gang Pati, Menteng, Jakarta Pusat. Untuk nomor rumahnya sendiri, ini pemirsa adalah nomor 8, di mana untuk rumahnya ini kalau yang tim kami lihat dan ada di layar kaca Anda, rumahnya ini cukup mewah dan cukup megah pemirsa, cukup baru dan juga apik, dan di depannya ini masih terpasang garis polisi sepanjang pagar yang bisa Anda lihat di sini. Nah, dari penuturan warga sekitar dan juga pengurus RT bahwa rumah tersebut atau rumah ini, Rumah Pati 8, sudah kosong beberapa hari terakhir sejak terjadinya perencanaan ataupun pembunuhan berencana rekan kerja. Dan bisa kami informasikan juga Mala, Reza dan juga pemirsa bahwa kronologi kejadian ini terjadi pada Selasa lalu. Dan dengan adanya di TKP ini, pelaku dan juga korban yang memiliki hubungan rekan kerja, sehingga pelaku ini merupakan komisaris dan untuk korban sendiri adalah direktur utama di perusahaan. Nah, untuk direktur utama ini berinisial MHA, ini sedang menginap di rumah dari pelaku yang berinisial
SP. MHA ini menginap lantaran usai dinas luar kota bersama pelaku dan besoknya akan pergi menuju ke Bali. Dan dari rilis resmi kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat, USP atau pelaku ini membuat keterangan palsu perampokan 500 gram emas untuk menutupi motif sebenarnya, yakni dendam pribadi urusan pekerjaan yang sudah lama dipendam sejak tahun 2020. Dan pelaku ini mengaku akhirnya bahwa ini adalah perbuatan dia dan dia melakukan hal keji ini terhadap atasannya karena sering dianggap oleh atasannya ini bekerja lambat, tidak cepat, kemudian juga mendapatkan kata-kata yang kurang enak di hati sehingga ini membuat dari pelaku sendiri itu akhirnya melakukan aksi tersebut. Untuk rumah ini sendiri memang sudah kosong dari beberapa hari yang lalu, pemirsa. Namun bisa kita lihat bahwa di depan rumahnya ini sendiri masih terdapat motor dan juga sepeda, lalu ada juga sepatu-sepatu yang masih ada di depan pintu. Namun untuk sekarang memang kondisinya sudah kosong. Dan dari rilis kepolisian, ini kepolisian menyita beberapa alat bukti seperti pisau, kemudian juga stun gun, ada wajan juga yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi atau menyiksa korban. Dan untuk sementara korban masih dirawat intensif di rumah sakit karena menerima sekitar 7 luka tusukan di area leher dan juga pinggang. Dan saat ini kami pun masih menunggu bagaimana kejelasan dari polisi mengenai kasus ini selain nantinya pelaku sudah ditangkap. Bagaimana juga kondisi korban. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Margareta Novita langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Ya, informasi tadi sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Nggak perlu khawatir karena besok kita akan kembali pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Reza Baluel. Saya Niko Mala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa, happy weekend.